Terus akhirnya kita datanglah ke sana kemarin untuk survei. Ini permasalahannya ada di mana nih? Apa di solar panelnya? Apa di pompanya? Jadi kemarin kita sekalian ngecek juga gitu, sekalian maintenance juga lah ke sana sama teman-teman dan silaturahmi gitu. Teman-teman di Purbalingga itu ketika musim kemarau itu mendapatkan air itu aksesnya cukup susah. Waktu itu sebenarnya ada, sumur tuh ada di beberapa bagian titik disediain dari desa tuh ada, tapi dia pakai apa namanya? Genset tuh. Jadi kayaknya juga terlalu boros, yang kedua ya nggak baik juga maksudnya buat lingkungan kan. Jadi jejak karbon kita sebagai petani itu makin banyak gitu. Waktu itu benar-benar tanaman tuh udah kelihatan banget kalau itu dia kurang air. Kita sampai air itu paling kita dapat seminggu sekali, padahal seenggaknya kalau buat padi itu ya 3 hari sekali lah dapat air gitu. Yang kedua, karena di sini hamparannya luas gitu ya, ya sempatlah terjadi maksudnya rebutan. Cuma karena di satu sisi kita masih junior gitu ya sebagai petani, kita juga nggak mau memperpanjang konflik horizontal sama teman-teman petani di sekitar gitu kan. Waktu itu kita dapat kalau teman-teman ini tertarik pas waktu kita ngobrolin tentang solar panel ini bisa dikoneksikan dengan barang-barang yang terdekat lah kebutuhannya. Misalnya pompa gitu atau lampu. Dan teman-teman tertariknya waktu itu ke pompa karena banyak teman-teman petani yang waktu itu datang. Jadi kalau ada solar panel sepertinya akan sangat membantu teman-teman di sana. Kayak gitu jadi awalnya. Setelah kita berjalan ke sana di tahun 2022 gitu, kita nemuin bahwa oh ini kayaknya pompanya macet karena tegangan dari solar panelnya itu masih ada dan bagus gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk narik si pompa submersible-nya yang ada di bawah tanah itu. Nah, jadi kemarin ini proses ngangkat pompa submersible dari bawah gitu untuk kita cek pompanya rusak apa enggak, dan ternyata beneran rusak, friend. Jadi kita belajar juga gitu ya bahwa kemarin itu kita salah nempatin pompa. Jadi kalau misalnya pompa submersible itu dia harusnya ditaruh atau digunakan di kedalaman air di bawah 20 meter. Nah, sedangkan di Purbalingga itu termasuk daerah sumur dangkal lah. Ibaratnya ngebor 2 meter juga udah kelihatan air. Nah, ini kita yang murni kesalahan kita sih. Tapi ya kita sama-sama belajar bareng. Jadi pompanya kita tarik, kita reparasi, kita gunakan mungkin di tempat yang membutuhkan nanti gitu ya, next project. Jadi kita mau ganti pompanya sama yang lebih tepat di Purbalingga. Kurang lebih sih kayak gitu apa yang kita lakuin kemarin. Sekalian ngebenerin rangka solar panelnya sih, karena waktu tahun 2020 ada sedikit miskom di lapangan, jadi rangkanya perlu diperbaiki lah, kurang lebih kayak gitu. Pemasangan panel surya sangat melelahkan. Badan saya pegel-pegel. Saya pegelino. Punggung saya encok. Udah kayak orang tua. Tetapi capek yang didapat itu sebanding gitu, karena aku di situ dapat kesempatan untuk gue diajak enter buat bikin masang solar panel di Purbalingga dengan teman-teman Harvest Mind gitu. kita dapat pengetahuan atau ilmu yang sebelumnya belum pernah kita ketahui. Banyak banget pandangan baru
mengenai energi terbarukan. Gue tuh jadi Membuat saya tersadar bahwa energi terbarukan itu bisa di mana aja gitu ya. Jadi nggak hanya orang-orang yang di kalangan tinggi aja yang bisa menggunakan energi terbarukan. Tapi para petani juga sudah bisa memanfaatkan energi terbarukan untuk mengairi sawahnya. Jadi menurutku walaupun capek tetap worth sih selama proses pemasangan kemarin. Dan juga sebagai bonusnya, saya mendapatkan kulit yang eksotis. Kalau Anda ingin memiliki kulit yang eksotis seperti saya, ayo bergabung bersama saya, kita pasang panel surya. Mantap pokoknya. makasih Enter. Terima kasih, Enter Nusantara. Kita terkekang tidak bisa benar-benar berdaulat atas hidup kita sendiri itu karena sumber utama dalam kehidupan yaitu energi itu kita juga nggak pegang itu gitu. Kayak misal gas kita harus beli, listrik kita harus bayar. Padahal kalau kita ngelihat di Indonesia dengan letak geografis yang sangat strategis itu kan banyak ya, maksudnya sumber-sumber energi yang berkelanjutan, maksudnya lebih ramah lingkungan itu banyak bisa dimanfaatkan. Termodinamika 1 itu kan rumus ini ya, bukan rumus, hukum kekekalan energi. Jadi energi itu cuma berganti bentuk, tidak bisa diciptakan dan bisa dimusnahkan kan gitu. Jadi kenapa kita nggak manfaatin itu aja gitu, atau manfaatin hal lain yang lebih ramah lingkungan untuk kedaulatan energi kita gitu. Nah kalau kita bisa berdaulat atas energi kita sama pangan kita dalam satu lahan ini, ya udah kan merdeka hidup kita. Mungkin utopis gitu ya, tapi itu pasti bisa kalau dalam diri manusia itu nggak ada rasa rakus, tamak. Lagian kita cari uang banyak-banyak juga ya buat makan-makan juga kan. Makan buat hidup buat bersosial, buat bekerja lagi. Ya harmoni lah, pengennya kan gitu. Harapannya sih, gue pengennya beragam project tuh nggak cuman sama anak-anak kita doang gitu. Maksudnya siapapun bisa terlibat di sini. Yang penting kita berkoordinasi, kita komunikasi, tujuan dan visinya kita sama. Terus ya udah kita garap aja bareng-bareng. Siapapun lu gitu, kecuali partai ya. udah. Lihat aja lubangnya ketutup. Oh gila. Itu lihat lubangnya ke pompanya ketutup. Fotoin. Jadi kondisi pompanya pasirnya udah nutup sampai mulut pompa. Sampai ke atas bos. Sampai ke atas bos. Sampai ke atas kelihatan nutupnya. Iya. Ini gimana cara bersihinnya mas? Congkel. Lah, gerobak kaca kan nyontok patron nih. Iya. Selain Radiohead.